Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Dan gara-gara pakai kacamata Albi ini sakit mataku. Merahnya jadinya nih. Oh, ini obat sakit mata nih. Coba tetesku dulu lah. Kalau get sembuh pula. Dan Susah nih ya. mano lah. Wih, jadi Kau nih bila tahu tak kacamata kau ini keper kau sini. Jadi aku coba aku pakai lagi sakit mataku nah. Merahnya nah. salah siapa? Mangkonyo, kalau bukan barang kita jangan dipakai. Kena nyoba-nyoba kalau belagak pakai kacamata kau ini. Berarti Aku coba pakai obat. kau puasa dak? Puasa. Lagi habis buku baik. Wah, Batal lagi. kan netes ke mate bukan makan minum batal. Kau cuma netes mate masa batal? Tapi setahu aku, kita tuh tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang mana ini? Bukan dulu. Ini kan cairan. Kalau masuk, berarti dia masuk ke dalam tubuh kita. Ya tapi kan bukan makan minum. Ya tapi kan dimato, masuk juga ke dalam. Daripada kau Nggak batal gara-gara tetes ini. Tapi tidak cair, ini masuk ke mata, bukan masuk ke mulut. Kalau masuk ke mulut iya batal. Nah, tapi setahu aku tidak boleh. Kita tuh tidak boleh, misalnya masukin obat, minum obat. Nah, itulah masuk dalam mulut, kan? Kita dalam mata sama di mata baik, sama di mata. Mulut masuk ke dalam, mata kalau kita tetes masuk ke dalam pula. Ya masuk ke dalam mata ini lah, kan bukan masuk ke dalam perut. Tapi kan masih baik. Tidak lah kalau. Dia lah cak ini belah, daripada kita bingung berdebat perut kulo lapo, Pak Solehin nak kemes. Oh, Pak Solehin nak kemes. Kenapa ya kesikat? Tak tahu, katanya nak sidak. Ya alam, luarnya Pak Solehin sidak-sidak kempes ke perut. Kau ada anaknya. Oh, siapa anaknya? Tuh, boleh. Jadi kita tanya dulu dengan ahlinya. Kira-kira netes mata atau obat yang lain, hidung, telinga, kira-kira batalkan puasa? Masuk ke lubang ke dalam anggota tubuh gitu. Iya kan? Kita tanya dulu. Oke, kalau misalnya boleh, masuk ke benda ke lubang dalam tubuh. Salah ya? Lubang mana? Kita tanya dulu dengan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi tentu saya mau mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah dan juga untuk selalu memperbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhususnya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu syair di dalam kitab Matan Zubad, dikatakan di dalam kitab tersebut, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Maka kita yang sedang berpuasa ini, sejujurnya sebelum datang bulan Ramadan itu harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang membahas tentang ibadah puasa itu sendiri, sehingga ketika ia melaksanakan ibadah puasa, ia mengetahui apa yang dapat membatalkan puasa, apa yang dapat menggugurkan pahala puasa, kesunahan dalam berpuasa apa saja. Tapi pada kesempatan kali ini, mari kita bahas apa saja di antara yang dapat membatalkan ibadah puasa, yang dapat menjadikan puasa tersebut harus diganti, diqadha pada bulan berikutnya. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu adalah ma asaba minal jawf. Bahasa fiqihnya seperti itu, sesuatu yang mengenai kepada jauf. Jauf itu adalah rongga
di tubuh kita yang terbuka, seperti hidung, telinga, mulut, kubul ataupun dubur, ada sesuatu yang masuk kepada rongga-rongga tersebut, maka akan menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Tentunya itu ada batasan-batasan yang harus kita ketahui. Bagaimana sesuatu itu bisa membatalkan puasa ketika memasuki jawf tersebut. Apakah kita dengan mengupil seperti ini juga dapat batal puasanya? Ataukah kita dengan mengorek-orek telinga dengan jari seperti ini dapat membatalkan puasanya? Ataukah dengan bagaimana? Dan ternyata hal tersebut sudah sangat jelas. Ketika ada sesuatu yang masuk, baik dari mulut, hidung ataupun telinga yang sampai kepada tenggorokan, maka itulah yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Dan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan hal tersebut adalah, dan juga tidak dapat dihindari, ketika seseorang yang sedang berpuasa ia mengalami sakit di area hidung, di area telinga ataupun daerah telinga, hidung dan tenggorokan, sehingga mau tidak mau orang tersebut disarankan oleh dokter untuk menggunakan obat-obat seperti obat tetes dan sebagainya. Secara hukum fikihnya bagaimana orang yang sedang berpuasa menggunakan obat-obat tersebut? Menggunakan obat tetes mata, obat tetes hidung, obat tetes telinga. Maka akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, menurut daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i, menggunakan obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata tidak memiliki saluran langsung kepada perut. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu', yakni syarah kitab Al-Muhadzab, di mana beliau menjelaskan lau dakhala ad-dawa'u awil ma'u minal 'ain ilal halqi la yuftir. Ketika seseorang memasukkan obat air ataupun obat selain air seperti salap mata itu, yang mana dari mata tersebut terus ada rasa di tenggorokannya, maka tidak dapat membatalkan puasa. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Majmu'. Lalu jika seseorang menggunakan obat tetes hidung, dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa in adkhala dawa'un min anfih wa wasala ila jawfih aftara. Kalau seseorang memasukkan obat dari hidung dan sampai kepada jaufnya, kepada tenggorokannya di sini, maka hal itu dapat membatalkan puasanya. Jadi kalau obat tetes mata ataupun salep mata tidak batal gara-gara obat tersebut. Tapi kalau menggunakan obat yang dimasukkan lewat hidung, itu akan menjadikan batal puasanya. Terus jika seorang sakit telinganya lalu perlu diobati, dimasukkan obat atau sebagainya, salep ataupun air, bagaimana hukumnya? Di dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj dijelaskan bahwasanya in wasala ilal halqi aftara wa illa fala. Orang yang menggunakan obat lewat telinganya, jika itu sampai kepada halq, turun di tenggorokan ini, maka itu dapat membatalkan puasa. Namun jika tidak sampai turun ke tenggorokan ini, itu tidak membatalkan puasanya. Tapi secara ilmu kedokteran, telinga, hidung, tenggorokan ini ada jaluran yang ketemu, yang sama. Jadi sehingga dimungkinkan
ketika seorang memasukkan obat di telinga, itu akan sampai pula ke tenggorokan dan itu dapat menyebabkan puasanya batal. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Lalu bagaimana menurut mazhab yang lainnya seperti Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambal? Menurut Imam Hanafi, obat tetes mata sama, tidak membatalkan puasa. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq, dijelaskan di sana, walau saqu fi 'ainihi baraqun wa wajada ta'mahu fi halqihi la yuftir. Ketika seorang meneteskan obat mata dan ada rasa di tenggorokannya, maka itu tidak dapat membatalkan puasanya. Begitu juga obat tetes hidung, obat yang dimasukkan lewat hidung, menurut mazhab Hanafi itu sama seperti mazhab Syafi'i, dapat membatalkan puasa. Dan obat tetes telinga sama seperti mazhab Imam Syafi'i, jika dimasukkan sampai kepada tenggorokan maka itu membatalkan puasanya, dan jika tidak sampai, hanya sebatas di telinga saja, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi jelas pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sedang berpuasa lalu ia sakit di area mata, di area hidung, di area telinga, maka untuk area mata tidak usah ragu, tidak apa-apa, tidak menjadi batal orang yang berpuasa mengkonsumsi obat tetes mata yang diteteskan di matanya, ataupun salep mata itu juga tidak apa-apa. Akan tapi kalau obat yang dimasukkan lewat hidung, lewat telinga, itu adalah saluran-saluran yang ada satu titik bertemunya, yakni di tenggorokan. Jadi sebaiknya untuk dihindari jika memang mampu untuk dihindari pada saat sedang berpuasa. Tapi jika menurut dokter harus menggunakan itu, pakai obatnya dan puasanya nanti diganti pada bulan yang selanjutnya, yakni di qadha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum pada kesempatan kali ini, semoga dapat difahami daripada penjelasan mengenai konsumsi obat-obatan yang dikonsumsi lewat mata, lewat hidung dan lewat telinga. Ini saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.